Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah kita lanjutkan malam hari ini pertemuan yang kelima, di mana kita akan masuk kepada kedudukan-kedudukan apa saja di dalam kalimat. Maksudnya adalah kedudukan kata, di mana ketika di dalam kalimat dia i'rabnya rofa. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah juga selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa. Jadi yang dibahas adalah isim di sini. Pertanyaan yang ke-38, kam marfu'atul asma. Kam ada berapa isim-isim yang dirofa? Maksudnya adalah kedudukan isim di dalam kalimat yang dia i'rabnya rofa. Maka jawabannya marfu'atul asma'i sab'ah. Isim yang dirofa itu ada 7. Ada sab'ah, ada 7. Yang pertama ada fa'il subjek, di mana dia adalah pelaku dari kata kerja. Dan ada mubtada yang mengawali suatu kalimat, dan tentunya dia adalah isim. Dan yang kedua ada naibul fa'il. Tadi mubtada ketiga ya. Yang kedua adalah naibul fa'il. Ini adalah pengganti dari fa'il. Naib artinya pengganti. Di mana muncul ketika kata kerja itu pasif. Seperti dalam bahasa Indonesia, makan. Itu kata kerja aktif. Kemudian, kalau kita ubah menjadi kata kerja yang pasif, menjadi dimakan. Dimakan. Dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Oke, saya menjadi subjek. Makannya verb, ya, predikat atau kata kerja, perbuatan yang dilakukan oleh subjek saya. Maka makan menjadi objek. Afwan, nasi menjadi objek. Saya makan nasi. Kita ubah makan itu menjadi kata kerja yang pasif, dimakan. Maka kira-kira apa yang dimakan? Nasi. Nasi itu dimakan. Nah, jadi sayanya sudah dihapus. Kemudian siapa yang menggantikan kedudukan saya? Yaitu nasi. Naik tingkat. Kalau kata kerjanya aktif, nasi menjadi objek. Ketika kata kerja menjadi pasif, maka nasi naik tingkat menjadi pengganti dari subjek. Nasi itu dimakan. Nah, tidak perlu kita telusuri nasi itu dimakan dan diteruskan oleh saya. Itu dalam bahasa Indonesia sah saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa. Kemudian yang keempat adalah khobar. Khobar ini adalah penyempurna dari si mubtada. Kalau mubtada itu mengharuskan isim, kemudian yang kalau khobar itu dia bisa isim, bisa pula selain isim. Selain isim di sini maksudnya apa? Kalimat. Bisa dia kalimat fi'liyah atau kalimat ismiyah yang menjadi khobar. Kemudian yang kelima adalah wasmu kana dan saudarinya. Isim kana dan saudarinya. Dan yang keenam adalah khobar ina dan saudarinya. Dan yang ketujuh ada yang namanya at-tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya, dan dia ada 4 tabi' atau jamaknya adalah tawabi'. Kalau ditanya ada berapa tawabi? Ada 4. Yang pertama apa? An-na'tu. Yang pertama adalah na'at. Yang pertama adalah na'at, dan yang kedua adalah atof, dan yang ketiga adalah taukid, keempat adalah badal. Kita masuk ke yang pertama yaitu fa'il.
Mal fa'ilu, apa itu fa'il? Wa ma hukmuhu, dan apa hukum dari fa'il? Fa'il huwa ismu fa'ilil fi'li alladhi taqaddamahu au dhamiruhu. Fa'il itu adalah ismu fa'ilil fi'li, isim yang menjadi pelaku al-fi'li suatu perbuatan. Alladzi taqaddamahu, yang mana taqaddamahu si fi'il itu mendahului si fa'il. Au domiruhu, atau domirnya. Ya. Wa hukmuhu, hukum dari fa'il itu rofa. Baik lafzon secara lafaz, fil ismi zahiri, pada isim zahir yang sudah kita bahas ya. Wa imma mahallan fil mutmar, atau dia rofaknya secara mahal. Mahal itu artinya posisi ya. Nah, ini seperti pada domir atau isim-isim yang semisal domir dari kalangan mabniyat, isim-isim yang dimabni. Kita udah bahas ya, di antara isim yang mabni selain domir itu ada isim isyarah, ada isim mausul. Kalau dia terletak di dalam kalimat sebagai fa'il, maka bukan lafaznya yang rofa, melainkan posisi atau mahalnya yang rofa. Nanti irobnya fi mahali rof'in. Gitu. Tapi kalau lafaznya yang rofa kita sebutnya marfu'un, seperti isim zahir. Contoh ya, mamithalul ismi az-zahiri, apa contoh fa'il yang berupa isim zahir? Qala Allahu. Ini udah langsung. Ah, lafal Allahu ini menjadi fa'il dari kata kerja qala. Taqaddamahu ya kan, al-fi'li alladzi taqaddamahu, fi'il yang mendahulunya. Qala ini berarti adalah fi'il. Karena lafaz Allah adalah fa'ilnya qala, ditandai dengan didahului dengan kata kerja qala. Qala ashabu. Nah, ashabu ini juga fa'il dia. Oh, maka oleh sebab itu dia di domah. Nah, domah ini adalah sebagai tanda rofanya dia. Kan kita sudah lewat tanda-tanda dari i'rab rofa, yang dimana tandanya itu ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah domah sebagai tanda asal i'rab rofa. Kita tahu domah ya sebagai tanda bagi i'rab rofa, tempatnya diarahnya kan isi mufrad. Nah, isi mufrad ketika berkedudukan dia sebagai fa'il maka dia rofa, dan tanda rofanya adalah domah karena bentuknya yang mufrad ya. Tapi kalau ashab di sini dia bukan mufrad tapi jamak taksir. Bentuknya jamak taksir. Berikutnya, qala rajulani. Mana yang jadi failnya? Rajulani. Karena dia isim musanna, maka rofanya tidak dengan domah, melainkan dengan alif. Kemudian ja'akal mu'minatu. Mana failnya? Mu'minatu. Tandanya dengan domah, tapi mufrad nggak? Enggak. Jamak taksir nggak? Enggak. Terus bentuknya, bentuk itu bahasa Arabnya sighat. Kita bisa katakan sighat. Sighatnya apa? Bentuknya apa? Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim salah satu atau di antara tempat dari tempat-tempat ya tanda domah bagi rof rofa. Waja'al mu'azziruna. Ah, mu'azzirun. Ini adalah fa'ilnya. Ah, fa'ilnya. Apa tanda rofanya mu'azzirun? Karena fa'il itu rofa, maka apa tanda rofanya mu'azzirun? Al-wawu. Kenapa wawu? Ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa dengan wawu. Qala abuhum. Mana fa'ilnya? Lafal abu. Abu saja, jangan abuhum, karena humnya itu mudhof ilaih. Yang menjadi fa'il hanya abu saja. Apa tanda rofanya abu? Kalau kita hukumi dia sebagai fa'il kan berarti kan rofa. Apa tanda rofanya abu? Wawu. Kenapa wawu? Karena dia minal asma'i al khamsati, termasuk isim-isim yang
5. Di mana ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dengan alif, dan ketika jer dengan ya. Ma misalul mutmar, apa contoh domir yang di situ dia sebagai fa'il. Nah, ini kita akan berbicara domir-domir muttasil namanya teman-teman. Domir muttasil, domir yang bersambung. Bersambung dengan apa? Dengan fi'il. Amsilatul mutmari itna asyar. Contoh domir itna asyar. Ada 12. Ada 12. Mutamassilah fi seperti pada dorob, dorob tu. Nah, mana failnya? Tu. Tu ini dia failnya nih. Ya. Nah, maka kita tidak katakan dia marfu, melainkan kita katakan dia adalah domir mabni. Kan mabni kan, domir mabni kan? Nah, keadaan mabni itu kan macam-macam tuh. Ada yang bina alal fathi, bina alal domi, bina alal kasri. Ya. Maka ini binanya di atas apa? Lihat, harokatnya apa itu? Dommah. Maka bina ala domi. Maka kita katakan dia mabniun ala domi. Mabni ala domi. Fi mahalli. Mahal. Mahal itu posisi. Fi di atau pada. Fi mahalli rofin. Pada mahal rofa. Pada posisi rofa. Fa'ilun sebagai fa'ilnya dorob. Kemudian dorobna, na-nya itu sebagai fa'il. Dorobta, taknya sebagai fa'il. Dorobti, ti-nya sebagai fa'il. Dorobtuma, tu-nya sebagai fa'il. Dorobtum, tu-nya sebagai fa'il. Mimnya alamatu jam'i zukur. Tanda jamak laki-laki. Dorobtuna, tu-nya. Nun bertasdidnya tanda jamak mu'annas. Doroba, mana fa'ilnya? Nah, doroba ini domir juga, tapi bukan domir yang muttasil, melainkan domir yang mustatir. Jadi domir ketika menjadi fa'il, ada yang muttasil bersambung dengan fi'il, ada pula yang mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Doroba itu tersembunyi. Apa takdirnya? Gua. Dorobat juga sama. Hia, tapi ya, maksudnya sama di sini dengan doroba, sama-sama mustatir. Lantas tak sukun di sini, tak sukun di sini apa? Alamatut ta'nis. Penanda muannas. Yang menandakan fa'il dari dorobat adalah muannas, perempuan. Doroba, dorobu, dorobna. Ya, juga ada fa'ilnya dan tentu berupa domir. Doroba, fa'ilnya apa? Alif. Dorobu failnya apa? Wawu. Alifnya di sini apa? Farikoh namanya. Dorobna failnya mana? Nun niswah. Namanya nun niswah di nun inas. Itu. Selesai pembahasan fa'il. Kita masuk bab naib al-fa'il. Bab pengganti dari fa'il. Di sini hujan. Kalau misalkan suara kami terdengar samar-samar atau tidak jelas, langsung saja bilang dan katakan ya. Gitu. 42. Ma naibul fa'il wa ma hukmuhu? Apa itu naibul fa'il dan apa hukumnya? Naibul fa'il huwal maf'ulul ladzi uqima maqama fa'ilihi ba'da hadfihi. Ah. Naibul fa'il itu adalah maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek. Alladzi uqima yang dia itu menempati maqama fa'ilihi, menempati tempatnya fa'ilnya. Ba'da hadfihi tentunya setelah dihapusnya si fa'il. Tadi di awal kami contohkan dalam bahasa Indonesia susunan subjek, predikat, objek. Saya makan nasi. Saya menjadi apa? Subjek atau pelaku dari makan. Makan itu adalah perbuatan, kata kerja. Aktif. Ya, kata kerja aktif. Nah, kemudian nasi menjadi objek.
yang kita sebut dalam bahasa Arabnya maf'ul bih, al-maf'ul. Nah, sekarang syaratnya itu agar si objek ini bisa menggantikan posisinya si saya sebagai subjek fa'il, kata kerja makan harus kita ubah menjadi pasif dengan lafaz dimakan. Jadi jangan lagi kita katakan saya dimakan. Objeknya maju si nasi, berarti nasi dimakan. Nasi dimakan. Terus saya sudah. Nasi naibul fa'il. Guyirat ma'ahu sighatul fi'li. Nah, itu tadi ya. Diubah bersamanya bentuk fi'il. Kita akan lihat hukmuhu ini hukum naibul fa'il ya. Rafu, rofa juga sama seperti fa'il. Sekarang, ala ayyi kaifiyatin tughayyar sighatul fi'li. Caranya bagaimana sighah itu bentuk fi'il itu diubah. Ingka namadian, kalau misalkan fi'ilnya madi, kalau misalkan fi'ilnya madi teman-teman semua, dumma awaluhu di domah huruf pertamanya, wa kusira ma qabla akhirih dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Contoh nusiro. Nusiro ini dari kata kerja nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Berarti kalau telah ditolong, nun yang huruf pertamanya di domah dan huruf kedua sebelum terakhir kan berarti huruf sod. Karena setelahnya huruf terakhir yaitu ro. Nah, huruf sodnya berarti kita kasroh. Nusiro. Nusiro artinya apa? Telah ditolong. Urifa artinya telah dikenal. Yang aktifnya itu adalah arofa. Berikutnya, wa in kana mudhari'an kalau fiilnya mudhari, duma awaluhu sama seperti fil madi berarti doma awalnya, tapi bedanya apa? Huruf sebelum terakhirnya itu tidak di kasroh melainkan di fathah. Bagaimana di sini dikatakan wa futiha ma qabla akhirih dan di fathah apa yang sebelum terakhirnya kita lihat. Yunsoru ini pasif. Aktifnya apa? Nasara yang yang suruh. Arafa ya'rifu jadinya yu'rafu. Azzoma yu'azzimu jadi yu'azzomu diagungkan. Ma mithalu dzalika fil ismi zahir. Nah, untuk naibul fa'il juga sama seperti fa'il. Dia terbagi ada yang isim zahir, ada yang mutmar atau domir, atau yang semisal domir, sama-sama dari kalangan mabniyat. Kita lihat contohnya, duriba masalun. Ah, masalun. Duriba masalun. Ya. Dari surah Al-Hajj ayat 73. Duriba masalun. Mana naibul fa'ilnya? Maka tentu yang menjadi naibul fa'il adalah masalun. Sim zahir. Kenapa demikian? Duriba. Majhul. Oke, tadi saya belum kasih tahu. Kata kerja pasif dalam bahasa Arab itu disebutnya fi'il majhul. Oke. Kemudian kalau kata kerja aktif disebutnya fi'il ma'lum. Lanjut. Qudiya al-amru. Qudiya al-amru wastawat alal judi. Nah, itu dalam Al-Quran. Al-amru naibul fa'il karena kudiya dari kata kodok. Kutilal kharrasun. Nah, al-kharrasun. Al-kharrasun. Naibul fa'il dari apa? Kutila. Yu'raful mujrimun. Al-mujrimun naibul fa'il dari yu'rafu. Ah, rofa kan hukumnya yes. Al-mujrimu rofa kita katakan marfu'un. Karena dia isim zahir kita sebut marfu'un. Ya. Apa tanda rofanya? Wa alamatu dan tanda rof'ihi rofanya apa? Al-wawu. Limadha? Kenapa? Li'annahu jam'u mudhakarin salimun. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Karena al-mujrimun di sini adalah jamak mudzakkar salim. Ketika rofa dengan wawu tuh. Ma mithaluhu fil ismil mutmar. Apa contohnya pada isim yang domir? Ah, udah. Ada yang mutasil, ada pula yang mustatir. Yang mutasil durib tu, durib na, durib ta, durib ti, durib tuma, durib tum, durib tuna, duriba. Ah, untuk duriba ini dia mustatir. Duribat juga mustatir. Duriba alif,
Duribu wau, duribna. Nah, itu naibul fa'il ini. Barakallahu fikum. Pembahasan mubtada khobar. Oke, untuk mubtada khobar kita tunda di pertemuan berikutnya. Berarti malam hari ini kita membahas fa'il dan naibul fa'il. Saya ajukan pertanyaan. Apa fa'il? Siapa yang bisa jawab? Boleh teman-teman sambil baca teks yang ada di kitab. Mana Ustadz? Nah, baca teksnya kemudian terjemahkan. Ma huwal fa'il? Apa itu fa'il? Wajib. Al-fa'ilu huwa ismu fa'ilil fi'li alladhi taqaddamahu aw dhamiruhu. Fa'il dia adalah isim fa'il Bukan. dari suatu Bukan fa'il perbuatan yang dia. Dia adalah mendahulunya isim yang atau melakukan suatu perbuatan. Fa'il itu artinya yang ya, melakukan. yang melakukan setnam. Dia adalah isim fa'il yang melakukan suatu perbuatan yang mendahulunya atau domirnya. Enggak. Yang fiilnya mendahuluinya. Begitu. Jangan sampai kita Ya, terjemahkan yang mendahuluinya. Siapa? Nanti dipahami si fa'il yang mendahului fiil. Nah, ya, syukur kalau koreksinya kalau Ustaz. karena fa'il itu isim. Fa'il itu isim. Kalau isim mendahului si fiil, berarti isim terletak di awal kalimat. Pembahasan kita besok tuh nanti, yaitu mubtada. Gitu. Siap Jadi Ustaz. fa'il Syukur itu Ustaz. letaknya selalu setelah fa'il. Ingat, isim loh ya. Jadi kalau Siap ada Ustaz. isim yang terletak di awal kalimat, itu bukan fa'il, tapi mubtada. Pembahasan kita besok tuh di pertemuan berikutnya. Oke, bagus. Ya itu adalah fa'il. Fa'il terbagi menjadi berapa? Boleh digantian jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terlambat Ustaz. Qadarullah kurang membaca detail jadwal kelasnya. Iya, untuk sementara ini kita masih normal, yaitu di setiap hari Selasa malam. Ya mungkin akan ada waktunya kita seminggu bisa 2 kali atau 3 kali barangkali. Untuk saat ini kita masih seminggu sekali. Pelan-pelan. Ya, dengan durasi 30 menit. Ini kita masih berjalan 25 menit. Tadi mulai jam 8:05. Ini waktu menunjukkan setengah 9. 20.30. Masih 5 menit lagi. Ada لو سمحت. pertanyaan? نعم أستاذ. سأجيب. Oh, أستأذن أن pertanyaan أجيب. yang tadi. Nah, Fadal. نعم أستاذ. الفاعل هو ينقسم على قسمين. Fa'il terbagi menjadi dua. Ya, Nah, Ustaz, fa'il itu terbagi menjadi dua. apa saja? Yang pertama isim zahir, yang kedua Hmm. isim dhamir. Oke. Berikan masing-masing contoh. Untuk yang isim zahir, um, qala qala Ibrahim, qala Ibrahimu, atau qala rajulani, atau ja'a al-mu'adzirun, atau yaqumun nas. Semua Qala untuk isim Ibrahimu, mana nama Ustaz failnya? Ibrahimu. Ibrahim. Fa'il itu Nah, rofa. Apa tanda rofa dari Ibrahim? marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dhammatun Oke, itu dhahirah. jawaban lengkap. Tanda rofanya adalah domah. Dhamm. Kenapa tanda rofanya domah pada lafaz Ibrahim di contoh antum tadi qala Ibrahimu?
Kenapa Li'annahu tanda ismul rofanya tadi? mufrad. Karena dia isim mufrad. Oke, betul, barakallahu fiik. Wa Kemudian fika jaa barakallah. al-mu'azzirun ya tadi ya, al-mu'azziruna ya, Nah, al-mu'azzirun. Itu nah, diakhiri nun yang nah. berharokat fathah. Apakah itu tanda rofaknya? Laisa, bukan. Tidak, Ya. Ustaz. Lantas apa Bukan. tanda rofaknya? Al-wawu. Ya, kenapa wawu tanda rofaknya al-mu'azzirun pada contoh Li'annahu, jaa al-mu'azzirun? na'am, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Oke, karena Karena dia adalah jamak jamak. mudzakkar Yes, mudzakkar karena salim. dia adalah jamak mudzakkar salim. Salim. Nah, Jaa rajulani. nah, Rajulani diakhiri alif dan nun. nah. Dan dia berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu rofa. Apa tanda rofanya? Al-alif. Kenapa alif? Li'annahu musanna. Karena dia isim musanna. Karena dia isim musanna. Taib barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, Barakallah fiik. pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, teman-teman yang belum menjawab, silakan dijawab. Yang sudah menjawab tidak perlu menjawab lagi. Bagaimana cara kita mengubah kata kerja yang pasif itu menjadi afwan. Kata kerja yang aktif itu atau fiil ma'lum, kita ubah dia menjadi fiil majhul. Silakan terangkan. Baik fiil madi maupun fiil mudhari. Caranya bagaimana? Kaifiyahnya. Silakan, ada yang mau jawab? Oke, tidak ada. Saya anggap kelas selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi rumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa iyyakum, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fiikum. Wafik barakallahu.